Jamaah haji memasuki terowongan Mina yang terkenal dengan tragedi tahun 1960 dan 2015 dan suasana hiruk pikuk melontar jamrah. Saudaraku, di dalam rangka ibadah haji, Mina adalah suatu tempat antara Makkah dan Madinah di mana jamaah haji diwajibkan untuk mabit atau bermalam dan juga melaksanakan ritual melempar jamrah. Saudaraku, jarak antara tenda kita di Mina dengan jamrah tempat melontar lebih kurang 5 km. Jadi satu kali kita melempar, kita akan melaksanakan berjalan kaki lebih kurang 10 km pulang pergi. Tempat melontar jamrah sekarang baik dilihat dari aspek keamanan terdiri dari 4 lantai. Tempat masuk dan tempat keluar berbeda. Masing-masing lantai diperuntukkan bagi negara-negara tertentu dan waktu melontar juga sudah diatur sedemikian rupa sehingga tidak akan terjadi bentrok atau crowded dari masing-masing negara. Pemerintah Arab Saudi memfasilitasi Indonesia dan Asia Tenggara di lantai 3. Tidak dicampur dengan jamaah Afrika, Asia Tengah, Eropa di mana manusianya besar-besar. Saudaraku, inilah dia peta perjalanan menuju jamrah dari lantai 1, lantai 2, lantai 3, dan lantai 4 serta lantai dasar. Untuk menuju tempat melontar, kita memasuki beberapa terowongan. Terowongan tersebut sudah dikasih penerangan yang cukup dan sirkulasi udara yang membuat lebih sejuk melalui blower yang dipasang di kiri kanan sepanjang terowongan. Semuanya itu adalah untuk menghindari kejadian tahun 1990 dan 2015 yang kita kenal dengan tragedi Mina. Di dalam terowongan juga difasilitasi dengan konveyor untuk lansia, yaitu jalan khusus yang bergerak sendiri, dan ini sangat membantu jamaah lansia kita Indonesia. Inilah dia konveyor bel yang banyak dipergunakan, dimanfaatkan oleh para lansia kita. Sangat membantu konveyor bel ini untuk para sepuh atau orang-orang yang bermasalah dengan kakinya. Melempar jamrah dilaksanakan pada hari nahar dan hari tasyrik. Melempar jamrah, melontar adalah untuk mengagungkan asma Allah. Oleh karena itu, jamaah saat melontar harus penuh rasa santun dan tidak dengan emosi. Tidak saling menyakiti secara fisik atau saling berebut di tempat melontar. Melontar yang dimaksudkan adalah melontar kerikil satu persatu sebanyak 7 buah kerikil. Tidak dilempar atau dilontar sekaligus. Jika Anda melontar sekaligus berarti hanya dihitung 1 kali melontar. Melontar jamrah hukumnya wajib. Apabila jamaah haji tidak melakukannya, maka akan dikenakan dam atau fidyah. Melontar jamrah adalah melontarkan batu kerikil atau kerikil ke tiang-tiang yang disebut dengan nama marma, dan pastikan batu yang kita lempar itu mengenai marma dan langsung bisa masuk ke lubang yang ada di bawah marma tersebut.
Melontar harus dengan urutan yang benar, mulai dari jamrah ula atau sugra, wusta, dan aqabah atau kubra. Melontar jamrah dilakukan pada hari nahar dan hari tasyrik. Jarak tempuh dari maktab tenda jamaah Indonesia ke tempat melontar jamrah dengan berjalan kaki lebih kurang 5 km dan pulang pergi diperhitungkan 10 km. Beginilah suasana pelemparan jamrah di Aqabah lemparan terakhir pada hari kedua, dan di mana sisi sangat dijaga ketat oleh para serdadu Arab Saudi. Kita lihat ini. Nah, di belakang saya ini adalah jamrah Aqabah. Jamaah Indonesia sudah ditetapkan di lantai 3, tetapi bukan berarti tidak boleh melakukannya di lantai dasar, lantai 1, 2, dan 4. Namun yang perlu diperhatikan adalah jika Anda turun atau naik dari lantai 3, Anda menggunakan eskalator atau tangga berjalan. Di lantai 2, tadi kita melempar di lantai 3. Di lantai dasar ini, Anda dimohon hati-hati agar pakaian Anda tidak tersangkut pada eskalator. Untuk keberhasilan dan keamanan kita di dalam melaksanakan melontar jamrah, ada beberapa tips yang kami berikan kepada Anda, dan ini sangat perlu kita perhatikan bersama. Kami menyarankan Anda tetap gunakan lantai 3 sebagai tempat melontar jamrah, karena di sini sudah ditentukan dan lebih aman dan lebih safe buat kita orang Indonesia. Yang pertama, tolong jangan bawa barang-barang pribadi Anda ke tempat melontar dan tinggalkanlah di tenda seperti tas tentengan atau membawa bagasi. Ini bisa membahayakan diri kita sendiri. Yang kedua, lakukan pelontaran secara berombongan, jangan sendiri-sendiri, sebab jalan masuk dan jalan keluar berbeda-beda. Jika kita keder atau kesasar, akan menyusahkan diri kita sendiri, sebab tidak ada petugas haji Indonesia yang dimintai pertolongannya di lokasi tersebut. Tolong diperhatikan tanda-tanda yang bisa dijadikan sebagai pedoman. Bisa berupa gedung, jembatan, terowongan, dan tulisan-tulisan yang ada di bagian atas terowongan atau tulisan-tulisan yang dibentangkan di atas gapura jalan raya. Yang keempat adalah tolong dipatuhi petunjuk dan arahan dari petugas dan patuhi dan ikuti jadwal pelemparan jamrah, termasuk jadwal berkumpul dan berangkat. Yang keenam adalah ketua rombongan saat berkumpul sebelum berangkat melempar atau melontar harus memberikan arahan kepada anggota rombongannya. Yang ketujuh, bagi jamaah lansia, orang sakit, hamil, atau orang-orang yang menderita penyakit yang tidak diharapkan untuk sembuh sebelum habisnya waktu melontar, kami harapkan Anda gunakanlah tenaga orang lain atau teman untuk mewakili Anda melontar jamrah. Yang tidak kalah pentingnya adalah usahakan Anda beristirahat secara fisik sebisa mungkin, sebab kita akan membutuhkan tenaga fisik pada saat melontar yang jaraknya berjalan kaki pulang pergi lebih kurang
10 kilometer. Selanjutnya mari kita tinjau lantai dasar di mana jamaah dari negara-negara yang postur tubuhnya besar-besar dan tinggi-tinggi melontar jamaah di sini. Lantai dasar dikhususkan bagi orang non-Indonesia ya. Suasana di lantai dasar ini lebih hiruk pikuk dan juga kita lihat lebih ramai daripada lantai-lantai lainnya. Adapun jamaah haji dari negara-negara yang melakukan melontar di sini adalah Afghanistan, Pakistan, India, Afrika, Turki, dan negara-negara Eropa Timur. Di sini juga kita temui jamaah haji dari Asia Tenggara, namun yang dari Indonesia kayaknya saya tidak temukan. Oke saudaraku, beginilah suasana di jalan menuju lantai dasar bagi orang-orang yang akan melontar jamrah.